interaksinya? Itu aja Ustaz, apa namanya? Berinteraksi ya nanti. Ustaz pakai ini. Gini aja yang di grup nggak perlu di mute tapi nggak usah ngomong. Ustaz pakai Kalau nggak ditanya. Itu apa itu? headset. Oh biar Enggak maksudnya. Oke. nggak ke di sini pakai headset. Bisa. Ya ya dia. Yuk kan. Bapak ini Taib. Oh ya Ustaznya. Ahmadiyun masuk. Taib. Angga juga masuk tuh Angga. Enggak. Nah, Sofian tuh. Abu Sofian masuk juga. Dia masuk ya. Dengan Pak siapa? Ada Pak ininya juga. Sebutin. Enggak siapa? Suwandi. Pak Suwandi. Pak siapa? Pak Suwanda. Pak Suwanda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah bisa gabung nih malahan. Ada corona malah bisa gabung. Iya. Enggak. Oh, enggak ada miswar, alhamdulillah. Iya. Antum kitabnya ada enggak? Abu Sofyan sama Pak Suwanda? Ada. Enggak ada. Download aja di aplikasi kan ada itu Riyadhus Shalihin. Kalau Sofyan punya hadis lama tuh punya dulu. Kitabnya Riyadhus Shalihin. Punya dulu. Enggak di aplikasi juga ada kan yang Punya dulu. terjemahan. Kita ngaji siang bareng sama Sofyan. Oh iya ya. Mungkin dibawa pulang. Oh dibawa pulang. Tuh dibawa pulang. Dibawa pulang ya udah nanti kita ngambil tabah aja. Kredit 100. Iya iya. Kontan 50. Ongkosnya. Taib, kita mulai ya. Itu sudah. Udah. Taib, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina wa habibina wa syafiina qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al ma 'allamtana hujjatan lana la 'alaina. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Taib, kita kemarin sudah sampai 24. Ya, jadi kita lanjutkan majelis kita. Ini mungkin majelis perdana, majelis Riyadhus Shalihin yang biasa kita laksanakan di Sakan Nadi Dubat, ya, Sakan Nadi Dubat. Dan alhamdulillah sekarang kita tetap berjalan, ya, melaksanakan kegiatan kita dengan pengajian jarak jauh online. Ya, insyaallah ini tidak mengurangi semangat kita, ya, dan konsentrasi kita untuk menyerap, ya, ilmu yang bisa kita dapatkan. Taib. Biasanya kita baca dulu Apa yang baca? hadisnya. Nanti Ya, ini di sini sekalian memberitahuan nih. Ada yang hadir langsung, ada Nandang, ada Abah Jabar, ada Pak Arjito juga, ada Yusuf, ya, nemenin ini. Dan Nandang jadi teknisinya. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair jami'an. Dan antum sekalian yang ikut bergabung. Taib. Tentu banyak juga yang tidak punya Zoom, tapi live juga kayaknya, buka Facebooknya insyaallah. Mungkin bisa kasih apa kalau di Facebook? Kalau ini enggak, Saya publik. bukan share kalau di ini. Kasih like atau kasih apa? Kehadirannya, menunjukkan kehadirannya. Oh iya. Oh, di sini ada Ustaz. Kelihatan nama Yang nonton. Muncul. Sudah berapa yang muncul gitu? Di sini ada 3. Coba saya. Taib. Kita sambil nunggu yang lain juga. Taib. Kita mulai, kita lanjutkan hadis yang keberapa kemarin, Pak? 25. Taib. Hadis ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman enggak tahu Abah sampai enggak suaranya atau pakai ini, Pak? Atau gimana? Enggak apa-apa. Suaranya sampai. Suaranya Abah. Coba Abah baca. Dari Abu Malik
Al-Asy'ari, ia berkata, Al-Ansari ya? Rasulullah SAW bersabda, kesucian sebagian dari iman. Ucapan Alhamdulillah memenuhi timbangan, ucapan Subhanallah, Alhamdulillah memenuhi ruang antara langit dan bumi. Salat seperti cahaya, mencegah dari yang munkar dan mendorong berbuat kebajikan. Dan sedekah adalah dalil di hari kiamat. Ketika ditanya hartamu digunakan untuk apa, dan sabar adalah penerang jalan menuju hidayah. Dan Al-Quran adalah hujah yang menguntungkanmu atau merugikanmu. Setiap manusia keluar di waktu pagi, ada yang menjual dirinya untuk mentaati Allah, maka ia membebaskannya dari azab neraka atau mencelakakannya dengan berbuat dosa. Hadis riwayat Muslim. Taib. Kedengeran nggak suaranya apa? Kecil suaranya. Kedengeran tapi kecil ya. Taib. Ada yang jelas, ada yang kecil. Taib. Hadis ke-25. Ya, hadis ke-25 ini masih dalam bab sabar. Masih dalam bab sabar. Ya, kita sudah membahas tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan hadis sabar ya pada pertemuan yang lalu. Dan sekarang kita sudah mulai masuk pada hadis-hadis yang dipaparkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Wa an Abi Malik Al-Harithi Ibni Asim Al-Ash'ari. Ya, hadis dari Abi Malik Al-Harith Ibni Asim Al-Ash'ari. Ya. Al-Ash'ari ini qabilahnya ya rujuk kepada ya sama dengan Abu Hasan Al-Ash'ari, ya Abu Musa Al-Ash'ari, para sahabat ya dari Yaman, yang berasal dari Yaman. Radhiyallahu anhu qala, ya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur ya. Jadi ada dua kata, ada tuhur, ada tahur. Ya, siapa yang bisa ingatkan apa beda tahur sama tuhur? Ada sahur, ada suhur. Ada fatur, ada futur. Siapa yang bisa ingatkan? Apa bedanya antara fathah to hur, tu hur? Gak apa-apa, langsung aja interaktif. Langsung apa namanya? Al Sofyan mau coba? Kalau diulang lagi, kalau tohur pakai fathah, to gitu. Tohur sifatnya, kalau tuhur atau orangnya. Jadi perhatikan, kalau pakai fathah, ya, pakai fathah berarti dia bendanya. Ya, pakai fathah. Jadi tohur. Kalau tuhur berarti perbuatannya. Berarti perbuatannya, ya. Jadi kalau makan sahur atau makan suhur? Makan sahur. Yang dimakan apa? yang dimakan apa? Yang dimakan suhur atau sahur yang dimakan? Hah? Perhatikan lagi. Kalau pakai fathah, bendanya. Ya. Bendanya. Jadi
Kalau misalkan tahur berarti airnya, air untuk menggunakan atau benda yang digunakan untuk bersuci. Ya, bendanya. Tapi kalau pakai doma, tuhur berarti perbuatannya. Oke. Kembali ke sahur. Kalau makan sahur itu disebutnya makan sahur atau makan suhur? Yang dimakan apa yang dimakan? Yang dimakan apa? Yang dimakan sahur. Perbuatannya? Perbuatannya suhur. Ya. Gitu. Lagi antum kan sering ini nih, sering ketemu nih. Kalau pagi-pagi itu antum makan fatur atau makan futur? Antum futur atau fatur? Kalau dikasih makan ya fatur. Kalau bikin makan ya Kalau fatur. beli fatur. Kalau makan Kalau lah. makan Ini ada yang double suaranya nih. Siapa tuh? Saya living ya. Facebooknya. Oh gitu. Berarti harus Oh iya. Mantul. iya ada pantulannya. Facebook. Deketin aja kalau mau ini. Kalau mau apa namanya? Jauhin dari taping. Taib. Ya, jadi gitu ya. Jadi sekarang kita sepakati ini. Sekarang dikatakan Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Jadi dimaksud apa tuhur di sini? Perbuatannya atau airnya atau bendanya? Perbuatannya, ya, perbuatannya. Ya, jadi antum kalau pagi-pagi itu futur atau fatur? Futur. Kalau yang dimakan apa pakai fatur? Futur. Ya, ahsan. Ya, jadi antum kalau pagi-pagi itu aktivitasnya futur. Ya, taib. At-tuhuru syatrul iman. Tuhur syatrul iman. Jadi melakukan kesucian, ya, melakukan kesucian di situ adalah syatrul iman, sebagian daripada iman. Ini biasanya diterjemahkan dengan apa? Atau bukan diterjemahkan, tapi di kita ada ungkapan yang juga ma'ruf, ya, terkenal dengan kalimat kebersihan Sebagian daripada iman. sebagian daripada iman atau pangkal iman, ya. Jadi bukan kebersihan, perhatikan, bukan kebersihannya tapi tuhur. Melakukan wudu, melakukan mandi, melakukan kebersihan, pembersihan itu adalah syatrul iman. Ya. Kenapa disebut syatrul iman? Karena semua aktivitas ibadah dalam Islam, ya, rata-rata terkait dengan toharoh, dengan kesucian. Salat harus ada sucinya. Ya. Apalagi misalkan tawaf harus suci. Iya kan? Begitu. Ya, jadi banyak ibadah-ibadah yang terkait dengan kesucian, sehingga wajar ketika Rasulullah mengatakan tuhuru syatrul iman. Ya, melakukan kesucian adalah sebagian dari iman. Jadi berbeda dengan bersih. Aktivitas tuhur itu, aktivitas melakukan kesucian tidak sama dengan bersih, berbeda. Walaupun aktivitas tuhur itu, aktivitas kebersihan atau kesucian itu, ya, menghasilkan kebersihan, betul. Ya, tapi bukan bersihnya. Kenapa? Kalau bersihnya, orang-orang di luar Islam, non-Muslim, itu juga bisa melakukan kebersihan. Apakah syatrul iman sebagian iman? Oh, saya sudah beriman nih, kata orang-orang non-Muslim. Ya, kenapa? Karena saya bersih. Berarti iman saya, karena kami lebih bersih daripada orang Islam, maka iman kami lebih, ya, kami sudah punya sebagian iman dan orang Islam punya sebagian iman yang lain. Enggak begitu. Yang dimaksud adalah apa? Melakukan kesucian, melakukan toharoh maksudnya, melakukan toharoh. Ya, jadi melakukan toharoh itu adalah syatrul iman. Ya, kemudian walhamdulillah tamla'ani al-mizan. Ya. Alhamdulillahi tamla al-mizan. Ungkapan atau ucapan alhamdulillah, kata Nabi SAW, tamla al-mizan, memenuhi mizan. Mizan timbangan. Ya, mizan timbangan. Ya, ini adalah salah satu nanti kejadian, ya, satu proses yang semua kita akan mengalaminya nanti
di mahsyar, ya, di mahsyar setelah kiamat. Ya, mizan di sini maksud adalah timbangan amal. Ya, timbangan amal. Jadi semua nanti yang berupa apa namanya? Aktivitas ibadah atau pahala yang sekarang katanya pahala atau zikir yang berpahala, nanti di akhirat semuanya mujassamah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dirubah menjadi satu bentuk fisik. Ya, bagaimana bentuk fisiknya wallahu alam, tapi dia bisa ditimbang. Dia bisa ditimbang. Ya, kalau sekarang kita tanya ada perbuatan dapat pahala, ditanya mana pahalanya? Kita tidak bisa membuktikannya. Semuanya hanya ada pada apa? Catatan malaikat. Ya. Raqib dan Atid yang mencatat. Hanya di catatan. Itu pun kita nggak bisa lihat catatannya. Ya. Tapi nanti di akhirat dengan iman kita dan kita meyakini itu, dan iman menjadi iman seorang muslim, seorang mukmin, bahwasanya nanti semua amal, bahkan semua keburukan, dosa-dosa juga dirubah menjadi satu bentuk fisik, ya, yang bisa ditimbang, ditimbang. Ya, Nabi SAW mengatakan timbangannya seperti apa? Kifatan punya dua anak timbangan, ya, kifatan. Bagaimana bentuknya? Wallahu alam, ya. Taib. Jadi alhamdulillah itu memenuhi mizan, dan ini adalah ini memenuhi karena dia adalah ibadah yang memenuhi pahala yang besar atau memiliki pahala yang besar, maka perbanyaklah mengucapkan alhamdulillah. Salah satu zikir, ya. Kemudian subhanallah walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ya, tadi alhamdulillah, sekarang ucapan subhanallahi walhamdulillahi. Ya, subhanallah alhamdulillah. Subhanallah alhamdulillah. Keduanya itu tamla'an, ya, memenuhi apa? Ma bainas samawati wal ard, memenuhi antara langit dan bumi. Ya. Jadi saya ingat pernyataannya Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyah yang kita sering singgung-singgung ketika pengajian Sabtu. Itu beliau menulis apakah kaul ucapan itu habis atau dia utuh masih ada. Jadi ucapan antum dari antum mulai balik sampai sekarang, apakah itu hilang atau sekarang masih ada? Ya, itu jadi pembahasan beliau. Jadi begitu detail beliau pembahasannya. Ya. Jadi apa yang dikatakan zikir itu, apakah kita sekarang mengatakan alhamdulillah? Apakah sekarang sirna atau dia masih ada utuh? Ya. Kalau di sini dari hadis ini mengatakan memenuhi langit dan bumi. Ya, sama seperti kalau kita ada mengatakan gelombang gelombang radio atau gelombang, ya, ada frekuensi, ya kan? Ada frekuensi tinggi, frekuensi rendah, ada FM, ada apalagi AM dan seterusnya. Ya, itu dia memenuhi. Ya, Rasulullah SAW sejak dulu sudah mengatakan bahwasanya apa? Zikir kita, subhanallah, alhamdulillah, itu memenuhi langit dan bumi. Jadi punya frekuensi yang luar biasa. Frekuensinya nggak tanggung-tanggung, penuh langit dan bumi. Ya, kalau AM, FM dia punya jarak yang terbatas. Ya. Ya, sehingga apa? Sehingga diatur frekuensinya. Ya, nggak bisa berbarengan. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Subhanallah, ya, walhamdulillah, memenuhi langit dan bumi. Artinya begitu besar pahalanya, yang itu semua nanti kalau langit dan bumi penuh, ya, bisa memenuhi langit dan bumi. Antum bisa bayangkan, ya, ketika ditimbang nanti di akhirat. Ya, sehingga apa? Sehingga jangan berat-berat, jangan, ya, kemudian lisan kita itu ghaflah, lalai untuk apa? Untuk berzikir dengan zikir yang ringan sekali. Subhanallah, alhamdulillah. Udah, langit penuh. Ya, ketika antum bisa isi hari-hari antum dengan subhanallah, alhamdulillah. Ya, perkataan yang ringan. Ya, taib. Was-salatu nurun, dan salat dikatakan nurun, cahaya. Salat itu nur, cahaya. Ya.
Jadi akan membekas, ya, membekas cahayanya orang-orang yang sholat itu di dunia maupun di akhirat, ya, di dunia dan di akhirat, ya. Nur, ya, nur itu artinya apa? Artinya nur itu sesuatu yang menghilangkan kegelapan, ya, sesuatu yang menghilangkan kegelapan itu nur, ya. Kegelapan apa? Banyak hal, ya. Kegelapan hati, kegelapan pikiran. Makanya wajar kalau dikatakan as-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa apa? Mencegah orang berbuat fahsya dan mungkar. Karena apa? Karena dia nur yang menghilangkan kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan hati. Ya, kegelapan pikiran kita. Ya, sanubari kita, domir kita. Ya. Dari apa? Dari bisikan setan, dari ketamakan, ya, dari zaik, kotoran-kotoran yang isinya apa? Yang isinya menafikan, ya, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sering membesarkan dunia ketimbang Allah Subhanahu wa taala? Dengan apa? Dengan mengalahkan perintah-perintah Allah, ya. Perintah-perintah Allah kita kalahkan dengan apa? Ya, dengan kesibukan duniawi. Ya. Itu masalah. Salat itu nur, sehingga apa? Itu hilang. Ya, dia punya kesadaran, muncul kesadaran untuk apa? Ya. Untuk tadi Allah ilhamkan kepada dia, ya, untuk bisa istiqomah, bisa menepis semua bisikan-bisikan syaitan, ya, syaitan al-jin wal ins, ya, baik syaitan jin dan maupun manusia. Taib, as-salatu nur. Dan di akhirat pun begitu nanti. Di akhirat, ya, orang-orang beriman, orang-orang yang mengerjakan salat, ya, akan mengeluarkan cahaya. Ya, akan mengeluarkan cahaya. Ya, orang-orang kafir akan mengalami kegelapan. Ya, makanya disebutkan dalam Al-Qur'an itu bahwasanya cahayanya orang-orang beriman itu cuman apa? Cuman ke depan dan ke samping kan. Ya, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Dikatakan yas'a nuruhum baina aydihim di depan, wa baina aydihim wa aymanihim, dan di kanan mereka. Ya, jadi nanti ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Ya, nanti ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Ashabul yamin orang-orang beriman, ashabus shimal orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang celaka. Nah, mereka terpisah. Nah, orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, cahayanya itu cuman ke depan dan ke kanan. Ya, makanya orang-orang kafir nanti di akhirat meminta cahaya. Mereka minta. Ya. Jangan tinggalkan kami, beri kami cahaya kalian. Ya. Begitu. Nanti bisa lihat di surat Ibrahim. Taib. Wasadaqatu burhanun. Kemudian sedekah burhan. Ya, sedekah burhan. Sedekah di sini memiliki dua pengertian. Ya, bisa sedekah wajibah, sedekah wajib. Apa sedekah wajib itu? Zakat. Ya, zakat. Sedekatul wajibah, sedekah yang wajib, dan sedekah nafilah, ya, nafilah yang sunnah, ya, yang nafilah sunnah. Ya, artinya sedekah selain zakat, ya. Antum bisa kasih fakir miskin, antum bisa kasih anak yatim, bisa untuk pembangunan menghibahkan harta untuk kepentingan perjuangan kaum muslimin misalkan, ya, itu juga sedekah. Itu adalah burhan. Ya, adalah burhan. Apa itu burhan? Ya, di antum diterjemahkan apa burhan di situ? Tanda keimanan bagi yang memberikan. Hah? Dalil? Tanda keimanan. Tanda-tanda. Ada yang beda kita ini ya terjemahan kitabnya. Saya lihat, Yang di antum apa? saya lihat Ya, dari online. yang di apa? Terjemahan apa namanya? Sedekah itu apa? Di burhan aja ditulisnya. Di sini Di kitab ini seperti itu. Dalil sama. Dalil. Baik. Iya. Burhan adalah bermakna hujjatun alal iman. Iya. Adalah bukti keimanan. Burhan itu bukti keimanan. Ya. Ya, bukti keimanan seorang.
sedekah itu atau zakat itu. Kenapa? Kalau dia tidak beriman, dia nggak akan bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu memberi sesuatu yang dia miliki. Ya, tabiat manusia itu mempertahankan apa yang dia miliki, bukan memberi. Tabiat manusia. Sebagai tanda keimanan bagi yang memberikan. Iya. Jadi tabiat manusia itu mempertahankan apa yang dia punya. Tapi kok dia memberikan dia punya? Ini bukti keimanannya. Ketika dia memberi berarti itu untuk orang beriman berarti yang dimaksud. Ya. Dia ingin apa? Dia menginginkan sesuatu. Iya. Iya. Dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu. Jadi sedekah adalah burhanun, ya. Bukti dari keimanan. Taib. Iya, kalau sedekah mal, ya kan lumayan 2,5% itu, itu mikir orang ngeluarinnya. Ya, kalau nggak betul-betul beriman, dia akan seperti pajak. Bagaimana caranya untuk ngemplang pajak? Iya kan, kalau pajak itu. Ya, tapi kalau orang beriman nggak, ya bahkan yang dikeluarkan adalah ya harta yang bagus. Artinya yang dikeluarkan itu bukan yang sisa. Ya. Bahkan untuk amil zakatnya diperintahkan untuk apa? Ya. Apa namanya? Wattaqi qaraima amwalihim. Jadi penarik zakat itu diperintahkan untuk atau dilarang untuk mengambil harta yang paling bagus. Misalkan punya kambing orang itu. Ya, kambingnya bagus-bagus, ada yang sedang-sedang normal, tapi ada yang bagus. Ya kan biasanya begitu. Nah, dilarang pengambil zakat itu untuk mengambil yang bagus-bagusnya, yang normal. Ya gitu. Tapi tidak juga yang jelek. Ya, tidak juga yang jelek. Ya, jadi itu semuanya bentuk apa? Iman. Karena keimanannya menggerakkan dia mengeluarkan zakatnya. Ya. Dan ini sebetulnya jadi PR besar buat kita. Karena apa? Sampai sekarang zakat belum difungsikan secara maksimal. Ya. Ya, kita sendiri yang di Saudi sekarang berapa orang yang berzakat sekarang? Yang sudah puluhan tahun duitnya udah habis duitnya. Sudah. Iya. Di apa namanya? Dikumpulin tuh di rekening gitu. Sudah dikeluarin belum zakatnya? Ya. Ya sudah sampai nisab belum? Nisabnya ya, kalau emas berapa? 83 gram. 85. Berapa duitnya berapa? 1 gram berapa sekarang? 700 ribu. Sekarang 1 gram hampir 1 juta sih. Iya. 1 gram Enggak, sekarang 600 ribu. 600 ribu kata Sofyan. Boleh. Tapi sebentar nih. Ini time out nih. 40 menit. 40 menit time out. Undang lagi. Ini kita mau time out ini sudah 40 menitan. Berarti nanti salah satu jadi admin. Terus berarti saya masuk lagi. Apa gimana? Iya. Atau ngundang lagi? Jadi ya. Lagi suruh jadi host. Lagi apa? Tapi saya keluar. Iya. Langsung terus saya masuk lagi. Oh gitu. Baik. Ya ini warning aja karena sudah ada pemberitahuan tuh. Baik. Silakan Abu Helmi apa? Abu Helmi. Askandar. Abu Helmi kunyantum. Ya, fadhal. Yang di bawah kasur gimana? Yang di bawah kasur? Yang di rekening nggak ada, yang di bawah kasur ada. Nggak ada. Iya. Iya, kalau zakat ya saya paham soal antum. Kalau zakat itu ada 2 syarat yang apa namanya? yang harus terpenuhi. Iya, sehingga dia wajib mengeluarkan zakat. Jadi kalau nggak terpenuhi 2 syarat ini, maka nggak
nggak punya kewajiban zakat. Ya. Syarat yang pertama adalah yang namanya nisab. Sampai nisab. Nisab. Iya, nisab. Kemudian yang kedua, haul. Iya. Haul. Haul itu apa? Nisab itu apa? Batasan jumlah harta. Batasan jumlah harta yang dimiliki. Ya, batasan jumlah harta yang dimiliki. Jadi tidak semua harta dizakati, tapi dia harus punya kadar tertentu yang harus dia keluarkan. Ya, zakat itu ada pada 3 paling tidak. Yang pertama adalah harta simpanan. Harta simpanan, bukan harta yang digunakan, harta simpanan. Ya. Kalau yang digunakan nggak ada zakatnya. Mobil dipakai nggak ada zakatnya. Ya, apalagi misalkan rumah dipakai nggak ada zakatnya. Yang disimpan, ya, disimpan. Nanti lagi itu masuk yang berikutnya. Ya, jadi gitu. Yang pertama harta simpanan, yang kedua baik bentuk bentuk fulus. Fulus. Antum tahu fulus? Fulus itu bahasa Arab itu fulus. Jadi fulus itu sudah dipakai dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa ekonomi disebut falas. Falas. Iya, artinya kertas berharga atau bukti apa namanya? Ya. Pokoknya sesuatu yang berharga, ya, untuk yang bernilai itu disebut fulus bahasa Arabnya. Jadi falas, jadi yang seperti itu. Jadi misalkan antum punya, kalau beli ini, ya beli falas namanya, ya. Nah, bentuknya seperti obligasi, kemudian punya emas, punya apa lagi, punya batu permata, punya dolar, punya real, punya, itu disimpan, itu zakat, ada zakatnya, ya. Nanti berapa kadarnya? Ya, nanti kadarnya bisa dilihat dari apa? Dari dari dua mikyas. Dua acuan. Ya, 2 acuan. Acuan pertama acuan emas, yang kedua acuan perak. Ya, acuan emas dan acuan perak. Nanti ulama beda pendapat yang jadi acuan emas atau perak, ya, nanti dilihat kemaslahatannya. Begitu sebagian mengatakan. Ya. Taib. Yang kedua, tadi kita bicara apa tadi? Kita bicara yang pertama adalah harta yang disimpan. Kemudian yang kedua adalah harta yang diperdagangkan. Tijarah, ya, urudut tijarah. Yang diperdagangkan. Seperti apa contohnya? Apa saja? Ya, apa saja? Yang diperdagangkan, misalkan antum punya rumah tadi. Kalau rumah dipakai nggak ada zakatnya. Tapi kalau rumah antum dipakai untuk apa? Saya ini punya rumah, sengaja saya beli untuk investasi. Nanti saya beli, saya tunggu nanti beberapa waktu, antum di Saudi, beli tanah, beli rumah. Nanti kalau tambah tahun kan tambah naik harganya. Kalau dipersiapkan untuk tijarah namanya, maka ada zakatnya. Perhatikan itu. Yang suka nyimpan, saya nggak pernah nyimpan uang, Ustaz, tapi nyimpan tanah. Nanti itu masuk. Itu masuknya apa? Nanggang ini sedikit. Masuknya tijarah itu. Iya. Saya nggak punya uang, Ustaz, tapi saya bikin kontrakan. Tijarah juga itu masuknya nanti. Kontrakannya dipacekin tuh. Udah 4 kontrakannya. Nah, saya kira itu doang, Mas. Nanti ada Ini Sertifikat apa? Tanah? Bukan, itu kalau sertifikat tanah bukan ini, sertifikat tanah itu bukti kepemilikan dia. Berbeda dengan obligasi. Jadi misalkan Surat obligasi. Ya, surat obligasi antum di bank misalkan atau pemerintah punya jual ininya misalkan, bagaimana jelaskan obligasi itu? yang minimalnya. Paham ya? Paham maksudnya? Paham ya? Taib. Kemudian gimana?
Kita baru bicara ini loh. Kita baru bicara apa namanya? Nisab. Kita belum masuk kepada yang berikutnya yang kedua. Kita bicara nisab. Ya, kita bicara nisab, yaitu apa? Sampai kepada kadarnya. Kadarnya itu pada yang pertama harta yang disimpan atau pada harta yang dijual, diperdagangkan, jual beli. Kemudian hasil biji-bijian dari hasil pertanian. Biji-bijian dari hasil pertanian. Ya. Yang bukan biji bagaimana ya? Nggak ada zakatnya. Sayur kangkung, sayur bayam misalkan. Dia punya 20 hektar, 30 hektar sayur bayam. Ya nggak ada zakatnya. Iya. Kalau kacang, ya walaupun dia punya apa namanya, dia punya lebih sedikit daripada kebun sayurnya, maka kacangnya nanti keluar zakat. Ya, nisabnya apa? Nah tadi kalau harta, kita masuk kepada nisabnya. Nisab harta sudah tadi, harta, kemudian perdagangan, kemudian hasil pertanian. Kemudian nanti ada juga apa namanya, yang disebutnya apa namanya, hasil tambang. Ya, hasil tambang. Kemudian yang berikutnya peternakan. Ya, peternakan. Peternakan ini ya hanya khusus pada yang disebutnya dengan apa namanya, hewannya ya, hewan yang berkaki 4. Hewan berkaki 4. Atau disebut juga dengan bahaimul an'am, ya. Bahaimul an'am. Ya, bahaimul an'am. Jadi bahaimul an'am itu apa saja? Onta, sapi, kerbau juga dikiaskan pada sapi, kambing, ya. Yang bukan bahaim, ya. Mungkin terjemahnya kalau disebut yang berkaki 4 juga kurang tepat, ya. Karena nanti kuda nggak masuk, keledai nggak masuk, ya. Jadi antum batasin aja tadi apa? Onta, kerbau, sapi, kambing. Ini saja, ya. Antum punya ayam, nggak ada zakatnya. Karena bukan termasuk bahaim dia. Bukan termasuk bahaim al-an'am. Apalagi misalkan antum ternak cacing. Antum ternak apalagi? Jangkrik misalkan. Iya, sekarang kan banyak peternakan begitu itu, serangga. Ya, itu walaupun duitnya besar, ngalahkan kambing misalkan, tetap aja dia nggak ada zakatnya. Ya, gitu. Nah, sudah mati sih. Itu bagaimana dengan pendapat yang unggas itu setara dengan emas? Ada tulisan mata itu. Unggas itu atau ternak ayam, burung itu setara dengan emas. Iya, enggak apa namanya? Iya, ada tulisan ayam, burung setara dengan emas. Bisa ternak unggas. Iya, kalimat itu enggak mu'tabar. Sebenarnya sama dorong aja. Enggak mu'tabar. Artinya seandainya dia berhasil membisniskan itu, kemudian disimpan uangnya, mungkin jadi harta kepemilikan jatuhnya. Tapi bukan dari si gitu. Jadi harta kepemilikannya yang dizakatkan, bukan si ikannya atau bukan si ya, jadi bukan kenanya karena ikan atau kenanya karena ayam, kenanya enggak. Karena kepemilikan harta dimasukkan ke dalam pemilikannya, disimpan kemudian sampai nanti masuk haulnya. Baik. Kita ini masih live kan ya? Masih. Baik. Yang di Zoom-nya belum masuk saya ini. Kita lanjut di sini aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, baik. Kemudian sudah ya, baim. Kita mulai apa namanya? Nisabnya. Berapa nisabnya? Nisabnya ya. Nisabnya yang kepemilikan sama dengan nisab emas. Ya, nisab emas 85 gram tadi, berarti 85 gram coba dikali, kita coba bicara real biar tahu angkanya. 85 gram
dikali tadi Asopian bilang 700.000. Iya, Pak, sepakat. 3. Sepakat. Jadi sekitar 59.500. Jadi antum punya 59 juta. Ini kalau direalkan berapa? Dibagi 3.600. Antum punya 16.000, 15.000 zakat. Ya, jangan disimpan aja, dizakatin. Jadi nganggur itu uang 16.000 real, ya, atau 50 berapa? 9 juta tadi ya. Kalau bikin kontrakan, Hampir 60. kontrakan disewa-sewakan, Ya nanti masuknya ke tijarah, nanti masuknya ke tijarah. itu mana? Ya, begitu. Itu kalau pakai emas. Kalau pakai perak, ya. Perak itu 595 gram perak. 595 gram. Berapa satu perak? 1 gramnya berapa? Coba ternyata saya nggak bisa masuk nih. Angga, mana kata Angga bisa masuk? Tinggal ini aja. Jadi penting. Saya masuk lagi ke ini, saya nggak bisa. Mesti dari angganya mesti ini. Atau Angganya ngundang? Oh iya, ngundang. Coba yang ini, yang jadi admin sekarang ngundang coba. Siapa yang jadi admin? Maksudnya dikirimin ke ini, ke WA saya coba. Ini bisa dari sini kan? Dan Oh iya, mungkin bisa nggak? Gimana, Pak? Bapak ada yang ini. Yang di atasnya itu kan Salah. Yang sekarang masih ini, Ustaz. masih apa? Sebentar, Ustaz. Taib.